akan menjadi pembelajaran buat semuanya. Siapapun yang mau berusaha di Surabaya, tolong jangan buat gaduh Surabaya. Tolong iso guyub rukun. Tolong iso njogo rasa khairunas tanpa umdinas. Kalau ini bisa dijaga tenang. Gak perlu gaduh, gak perlu gawe rame, tapi selesai semua masalah. Saya sebagai manusia, kita semuanya itu adalah tempatnya salah. Ketika nonggone salah, itu tidak perlu. Kita sampaikan, kita minta maaf, terus kita bangun, tapi tidak saling kuat-kuatan. Tidak sopo yang paling benar. Surabaya tidak dibangun dengan itu. Surabaya memiliki budaya arek. Budaya arek itu apa sih? Tulung-tulungan, uyup-ukun, sing bener ya bener, salah sele, opopno ngomong itu budaya arek. Tidak ada mengatakan saya paling benar. Dan hari ini adalah pembelajaran buat semuanya. Tapi saya matur nuwun dengan kerendahan hati saya, seluruh perusahaan di kota Surabaya. Kemarin ada lagi yang mengembalikan jasa ya? Tiga ya? Saya sebutkan di mana ya? Kemarin yang Nganjuk 30 juta kembali. Hari ini 3 lagi dari mana? Dari Surabaya 1, Pasuruan 1, Jombang 1. Balik ke KB. Berarti apa? Dengan ketegasan kita. Dengan keyakinan kita akan balik. Diajak ngobrol. Bukan dengan, wah aku bener. Enggak. Wah aku kepingin apa nggak gaduh. Tidak. Saya datengin, saya ngobrol. Teman-teman pasti tanya kan, sini di lokasinya Pak? Ya jangan tahu lah. Yang pasti tidak melanggar dan ini bisa jalan. Sehingga apa? Saya harus menjaga iklim kondusivitas investasi di Surabaya dengan Pak Kapolres Tanjung Priok, Pak Kapolres Tabes Kota Surabaya itu harus menjaga ini. Dan tidak semuanya harus dengan kegaduhan, tidak semuanya diselesaikan dengan kejadian-kejadian yang saling menyakitkan, tidak, saling tuduh-tuduhan. Jadi alhamdulillah hari ini kita akan tutup perusahaan ini karena tidak memiliki TDG gudangnya, sehingga kita lakukan dan ini akan berlaku untuk semuanya. Makanya saya berharap ini menjadi pembelajaran semuanya. Tolong jaga nama baik kota Surabaya. Saya kepada Pak Wali, gudang awasannya sendiri Pak untuk mengantisipasi dia buka diam-diam. Oke, kalau pengawasan tidak mungkin akan membuka diam-diam karena musuh dia di poli satpol pp lain. Nah, itu nanti kita juga akan lakukan. Jadi sebenarnya begini. Nanti ada yang tanya lagi nih pasti. Pak, kelanjutannya ya apa? Jadi saya pastikan ya. Yang namanya pengawasan terkait gudang di dalam Perda Provinsi nomor 8 tahun 2016. Seluruh pengawasan dilakukan oleh Disnaker Provinsi. Tapi karena ini menyangkut tempatnya di Surabaya yang tidak ada TDG-nya dan menyangkut ijazah arek Surabaya, saya harus turun. Dan ternyata tidak hanya arek Surabaya. Arek Surabaya di sini ada 15 yang ijazahnya tertahan. Sehingga karena itu menyangkut arek Surabaya, menyangkut nama baik Surabaya, maka saya akan melakukan penutupan TDG setelah koordinasi dengan kementerian. Termasuk nanti insya Allah saya akan terus berusaha untuk berkoordinasi dengan Pak Kapolres mengajak untuk mengembalikan ijazahnya. Sedangkan yang lainnya, pengawasan itu adalah sesuai dengan perda itu, perda provinsi yang tadi disampaikan, itu adalah pengawasannya dilakukan oleh Disnaker Provinsi yang sudah melakukan nota atau apa istilah itu? Nota ya, nota pemeriksaan sudah dilakukan karena itu kewenangannya provinsi. Jadi nanti yang terkait hal-hal yang lain yang disebutkan macam-macam itu nanti tergantung dari provinsi karena beliau yang memiliki hak untuk melakukan, memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan. Tapi ini karena habis nyentuh jenenge Surabaya, nyentuh ijazahnya arek Surabaya, aku gak mungkin aku bapak arek Surabaya. Aku cacai arek Surabaya pasti tak gawe koyo pasti aku akan turun tak gawe yo apa iso balik itu yang saya lakukan itu ya. Jadi biar tahu ya kewenangannya ya. Awali perusahaan ini cuma punya satu gudang aja atau ada? Ada satu gudang ini aja. Dan satu gudang ini saya koordinasi dengan kementerian, tidak ada TDG-nya, kami rapatkan dulu, kami lakukan. Karena apa? Meskipun kami pemerintah, kami harus mencontohkan, kami tidak boleh berbuat semena-mena. Tapi kami harus melakukan secara hukum, kami melakukan secara rapat dulu agar apa? Agar tidak menyakiti semuanya. Kalau dipikir aku duit, nah kami koordinasikan dulu, bahkan Pak Kapolres juga turun kemarin dengan kementerian untuk ngecek semuanya. Setelah itu baru kita lakukan. Karena apa? Kami juga dari pemerintah tidak bisa semenang-menang melakukan hal yang ini. Tapi kami akan tetap tegas ketika tidak ada harus kami lakukan penutupan.
Pak, perusahaan ini gudangnya ditutup kan karena nggak punya PDG. Ya. Nah, katanya dia juga nggak punya NIB. Sanksinya apa, Pak? Kalau tidak punya NIB, NIB yang mengeluarkan pemerintah pusat, bukan pemerintah kota. Yang bertanggung jawab nanti bisa dijawab oleh teman-teman provinsi. Tapi setahu kami, perusahaan ini ketika kami cek di PDG, kami dengan Keperindak, itu memiliki NIB. Karena ini adalah perusahaan kecil, maka dia memiliki NIB. Ada beberapa perusahaan yang memang dibuka di tahun 2024 dengan NIB tadi. Nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman provinsi. Pak, ini apakah aku dilakukan pemeriksaan kepada Diana? Kenapa? Pemeriksaan kepada Diana. Saya tidak melakukan perorangan loh. PDG ini saya lihat dari perusahaannya. Kita tidak boleh nyebut satu orang, dua orang. Apakah satu orang, dua orang itu ada di dalam perusahaan itu? Karena itulah, ketika kita ini ada ijazah ditahan, maka hubungannya dengan perusahaan. Bukan dengan orang per orang, yang perlu dicatat teman-teman. Orang per orang ini siapa? Apakah direkturnya? Apakah komisarisnya? Atau siapa? Tapi saya berhubungan dengan perusahaannya. Dan perusahaan siapapun itu, kalau membuat gaduh di Surabaya dan tidak menjalankan aturan, pasti akan saya tutup seperti ini. Dan siapa perusahaan itu yang bertanggung jawab adalah direkturnya. Nah, direkturnya itulah yang akan melakukan pertanggungjawaban. Direkturnya, karena direktur itu diangkat pasti akan bertanggung jawab terhadap perputaran kegiatan, perputaran pertanggungjawaban. Tidak menyebut nama orang. Nah, ketika jenengan tanya siapakah nama direkturnya, nanti teman-teman dari provinsi bisa melakukan jawabannya. Karena sekali lagi teman-teman, ketika itu bernama lembaga, ketika itu nama perusahaan, maka kita berhadapan dengan perusahaannya. Jangan menyebut nama orangnya. Kalau kok sebut jenenge direkturnya ternyata bukan. Terus penanggung jawabnya bukan. Kita nyebut nama orang. Bisa salah tafsir kabeh. Padahal dia ngomong, "Loh, aku gak ada hubungannya kok." Tapi perusahaan harus bertanggung jawab dan jangan sekali-sekali membuat gaduh di Surabaya, jangan sekali-sekali menahan ijazah nih Wong Surabaya. Karena apa? Ijazah itu akan digunakan untuk bekerja di tempat lainnya. Silakan. Nah, nanti ada teman-teman di perdanya provinsi juga disampaikan bahwa tidak boleh meminta dokumen asli. Nah, tapi ada perusahaan yang menyampaikan bagaimana kalau ada perusahaan pada pekerja itu yang ternyata memiliki hutang, ternyata memiliki kesalahan yang tidak lari habis mencuri. Apa yang dicekel gaya jaminannya? Ini teman-teman provinsi yang kami. Pak Wali, untuk pendampingan korban, Pak Wali setelah menemani laporan Pak Wali, apa selanjutnya Pak Kita Wali? sudah lakukan. Tugas saya adalah mengembalikan ijazah para korban. Karena ini di Surabaya, mengembalikan ijazah karena ijazah itu dibuat dengan pendaftaran pekerjaan. Kalau yang terkait lainnya, operasionalnya, kegiatannya, itu adalah kewenangan dari Disnaker provinsi. Silakan tanya Disnakernya. Biar kak apa yo, gak nyampur gitu loh. Simpang siur, akhirnya kok lo Surabaya. Makanya saya bilang jangan buat gaduh. Surabaya ini nggone budaya arek. Iya enggak salah seleh. Tapi ojo digawe gaduh. Digawe gaduh kok kewenangannya provinsi lah cukup. Kewenangannya kota enggak. Kami dengan provinsi itu selalu bergerak. Tapi kalau kewenangan ini saya ambil, itu enggak mungkin. Yang berhak melakukan pemeriksaan adalah dari Disnakernya provinsi. Jadi hal itu. Jadi yang itu tidak akan saya jawab, meskipun saya tahu. Sehingga silahkan tanya kepada yang berhak untuk menjawab. Pak, setelah disegel ini bisa dibuka kembali nggak Pak? Bagaimana cara membukanya gitu bagi perusahaan? Ketika orang itu perusahaan tidak memiliki izin, maka dia bisa mengurus kembali. Mengurus terkait dengan kelengkapan-kelengkapannya. Ketika kelengkapannya itu sudah sesuai dan benar, maka bisa diterbitkan. Tapi pernyataannya, bagaimana yang sudah disampaikan syarat-syarat tadi, pasti dengan kejadian ini, Menteri Perindustrian dan Perdagangan pasti akan tahu apa yang harus dilakukan. Disnaker provinsi juga akan tahu apa yang harus dilakukan. Disnaker kota juga akan tahu apa yang harus dilakukan. Pasti kita akan bertanya hal-hal yang lainnya dulu. Tapi saya pastikan ya, di Surabaya iklim investasi harus saya jaga. Jadi Pak, insya Allah kalau dia sudah benar, aturannya benar, ya silakan buka di kota Surabaya. Tapi katanya tadi, langsung kayak gaduh di Surabaya. Sekali jenengan buat gaduh di Surabaya, ya jenengan pasti akan berhadapan dengan saya. Apa mana merugikan warga Surabaya? Kak Lilo aku kak ikhlas aku sampai ngelakoni merusak, menyakiti orang Surabaya. Ya pasti aku akan mudun koyok ini lagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.